Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan masih terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Kali ini Abah akan menjelaskan tip bagaimana caranya pada saat orang melaksanakan ibadah umroh terhindar dari tersesat, terhindar dari hilang. Ya. Hilang dalam artian itu tidak kembali ke rombongannya, tidak bisa kembali ke rombongannya, ya, dengan kata lain tersesat pada saat umroh, pada saat berada di kota suci Mekah atau di Madinah. Nah, pada umumnya yang tersesat ini adalah yang Abah rasakan itu pada saat di Mekah, di mana baru pertama kali datang ke Mekah. Dan biasanya seseorang itu terlepas dari rombongannya, kemudian dia tidak bisa atau tidak menemukan hotel di mana dia tinggal. Nah, itu sudah beberapa kali kejadian, ya, rombongan Abah itu ada 1-2 orang yang tersesat. Yang pertama yang harus dilakukan, ini cara menghindarinya Bapak Ibu. Yang pertama, supaya memfoto, ya, tampak depan hotel, kemudian seberang hotel, kiri kanan hotel, pada saat Bapak Ibu baru sampai ke Tanah Suci, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Ingat ya, kan ada orang umroh itu ada yang ke Madinah dulu, ada yang langsung ke Mekah. Nah, apabila Bapak Ibu baru sampai ke hotel yang dituju, tadi keluarkan HP-nya, silahkan foto tampak depan hotel tersebut. Kemudian foto di sekelilingnya, terutama seberangnya dan kiri kanannya. Itu tips dari Abah yang pertama. Selanjutnya yang kedua, supaya mengingat-ingat nama hotelnya. Ya, sebab apa? Sebab biasanya nama hotelnya itu mungkin asing bagi Bapak Ibu. Ya, ada yang namanya Hotel Kayan, ada yang namanya hotel apa umpamanya, ya. Nah, kadang-kadang namanya itu kan sangat asing. Ya, silahkan supaya diingat-ingat. Dan biasanya kan ya, ada pelang besar itu juga dipoto supaya ingat nama hotelnya, tuh ya. Kemudian yang ketiga, saat Bapak Ibu baru sampai ke hotel yang dituju, ya, tidak usah sungkan-sungkan, masuk saja kemudian minta kartu nama hotel. Nah, biasanya ya di meja resepsionis itu tersedia. Tinggal bilang saja minta itu akan dipersilahkan bagi petugas. Ya, petugasnya monggo silahkan kalau bahasa kitanya. Ambil saja. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Jadi, pada saat itu Abah ada di Madinah. Ini sudah lama kejadiannya. Nah, karena tempat hotelnya itu baru, ya, baru ditempati oleh Abah. Nah, kemudian pada saat ya, pulang dari masjid waktu itu subuh, Abah sendiri pernah tersesat. Karena arus jamaah pada saat pulang dari Masjid Nabawi pada saat itu sangat-sangat banyak. Sehingga Abah terbawa arus. Nah, akhirnya tambah jauh, tidak ketemu hotelnya. Ternyata Allah memberikan pertolongan melalui kartu nama yang Abah pernah minta ke resepsionis hotel tersebut. Ada di kantong, kebetulan ada di kantong saku. Nah, alhamdulillah, ya, Abah tunjukkan ke para pedagang bahwa saya tersesat. Dan di sana umumnya para pedagang itu bisa bahasa Indonesia. Tidak usah khawatir. Tanyakan saja, keluarkan kartunya, kemudian nanti dia akan menunjukkan. Ya, waktu itu Abah tersesat jauh. Nah, ini pengalaman Abah ini ya bisa menjadi peringatan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali umroh. Berarti sangat penting itu ya, minta kartu nama ya, hotel ke resepsionisnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, supaya ya, bisa mengingat-ingat nomor kamar hotelnya.
berikut lantai berapa. Ini untuk mempermudah. Ya selalu ingat ya, foto tuh yang namanya nomor kamar hotel. Ya terkadang ya pada saat seseorang baru, namanya baru pertama kali umroh, kemudian ditunjukkan di lantai sekian, nomornya sekian. Yang nyari satu orang, yang lainnya kan hanya ikut-ikutan biasanya. Nah, disinilah letaknya kadang-kadang lupa nomor kamar hotel. Ingat ya, lantai berapa supaya diingat-ingat, kemudian nomor kamarnya, dan naik liftnya, naik turun liftnya itu di sebelah mana. Ya, usahakan seperti itu. Itu untuk mempermudah akses Bapak Ibu pada saat nanti pulang dari masjid umpamanya. Ya, jadi tidak bingung. Selanjutnya yang kelima, supaya bisa mengingat tempat makan atau restoran di hotel tersebut. Jadi, kalau pada saat Bapak Ibu umroh, ini umumnya orang yang umroh, makannya itu prasmanan. Dan ada restoran khusus. Terkadang satu lantai itu ada beberapa bagian. Contoh, misalnya meja yang sebelah kanan untuk orang Indonesia, sebelah kirinya untuk orang Malaysia, sebelah dalamnya lagi yang jauh untuk orang-orang misalnya dari Pakistan. Nah, dari sinilah silahkan supaya dipelajari. Dan pada saat akan makan, tanya dulu ke petugas di situ. Ya, jangan langsung ambil, kemudian kita ngambil. Ya. Kalau ternyata itu benar lokasi untuk makan yang memang disediakan untuk kita, maka ya tidak mengapa. Yang dikhawatirkan ngambil makanan punya orang lain, maksudnya hak orang lain. Karena biro travelnya itu kan sudah kerjasama dengan catering, disitulah kita ditunjuk biasanya makanan Indonesia. Dan biasanya makanan Indonesia dengan Malaysia hampir sama, ya orang-orangnya hampir sama. Nah, Abah juga pernah kejadian, ya orang tua Abah itu salah masuk. Lantainya sama, tapi masuknya itu ke orang-orang Malaysia. Nah, belum dimakan, Abah kasih tahu bahwa itu bukan hak kita. Jadi silahkan tinggalkan, jangan diteruskan. Ya mohon maaf, ini salah. Kemudian ditinggalkan, kembali ke tempat yang memang sudah disediakan. Itu ya, supaya hati-hati. Ya, ingat ya, kita ada di tanah suci, jangan sampai kita mengambil hak orang lain, walaupun itu tidak disengaja. Jadi diusahakan, jangan menyepelekan. Ya, seperti itu. Lanjut. Yang keenam. Ya, apabila akan berangkat ke masjid, ini Abah menyarankan supaya minta ditemani dengan teman sekamar. Jangan pergi sendirian. Ingat itu ya. Jadi usahakan apabila Bapak Ibu umrohnya sendirian, maka usahakan ikut dengan temannya. Tolong tunggu saya ya. Ya. Kemudian tolong bareng ya dengan saya. Saya khawatir tersesat. Lebih baik seperti itu. Nah, dan usahakan bagi yang muda-muda, bagi yang pernah umroh, ya, disinilah ada yang namanya amal soleh. Amal soleh itu amal kebaikan, membantu sesamanya ya, untuk menuntun ke Masjidil Haram. Ya, itu dapat pahala asalkan diniati karena Allah. Nah, itu seperti itu ya. Usahakan jangan pergi sendiri. Dan usahakan pada saat akan ke masjid, akan melaksanakan sholat berjamaah, sholat wajib, usahakan sejam sebelum adzan sudah berangkat ke masjid. Beda dengan di kita. Kalau di kita mungkin 15 menit sebelum adzan, ya bisalah ke masjid. Kalau di sana, usahakan 1 jam ya, sebelum adzan sudah ke masjid. Apabila hari Jumat, ini lain lagi hari Jumat. Kalau hari Jumat, ya usahakan ya, paling minim itu ya sekitar jam 10 pagi lah. Jam 10 pagi sudah berangkat ke masjid, gitu ya. Usahakan seperti itu. Nanti di masjid kita bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah, bisa baca Al-Quran. Hari Jumat ini pahalanya juga dilipatkan, ya, dilipatkan sampai 10 kali lipat kalau hari Jumat. Jadi 10 kali lipat dikalikan kalau kita sholat sunnah di Masjidil Haram itu kan
pahalanya 100.000 kali lipat. 10 kali 100.000 kali lipat. Masya Allah. Ya, susah ngitungnya lah. Ya, usahakan seperti itu kalau hari Jumat ya. Jam 10 sudah berangkat. Lanjut. Yang ke berapa nih? Yang ke-7. Ya. Silahkan diingat-ingat jalan pulang ke hotel saat berangkat ke masjid, ya, dari hotel menuju ke masjid itu. Contoh, misalnya, ya, ayo kita ke masjid, misalnya. Nah, kemudian kan keluar tuh dari hotel. Jangan langsung nunduk aja jalan. Usahakan lihat sekelilingnya. Oh, ini tampak ini. Oh, ini ada sebagai ancer-ancer ini saya nanti kalau umpama pulang. Ya, seperti itu ya. Dan usahakan tadi selalu mengingat-ingat nama hotelnya. Terkadang ada hotelnya itu bentuknya sama. Karena kejadian itu ada teman Abah. Ya, jamaah Abah itu, ya, termasuk teman Abah, dia pernah umroh, bahkan dia pernah menjadi pembimbing umroh. Ternyata diqadar oleh Allah, pulangnya itu bukan ke hotel yang tempat Abah dan rombongan, tetapi di tempat yang lain. Kebetulan berjejer, tidak jauh, modelnya sama, ya, hampir sama. Ya. Sehingga dia masuk ke lantai berapa, nunggu, karena kan katanya dikunci. Ya, padahal itu kamar orang lain, ya, sampai pagi nungguin aja. Ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, untuk itu silahkan supaya diingat-ingat, ya, warna apa hotelnya, namanya apa. Kemudian ada tempat yang sekiranya bisa menjadi ancer-ancer. Contoh misalnya di depan hotel ini ada tukang jus umpamanya. Supaya diingat-ingat, oh berarti depan jus ini hotel tempat tinggal saya. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang ke-8. Silahkan jadikan WC yang ada di pelataran Masjidil Haram itu sebagai tempat jujukan kalau ingin menunggu seseorang, atau barangkali sebagai tempat ancer-ancer menuju kembali ke hotel. Contoh yang biasanya sebagai jujukan itu ada WC 3, ada WC 8, ya, nomor WC-nya maksudnya, ada WC nomor 6. Nah, umumnya WC nomor 3 ini terkenal karena itu sebagai petunjuk atau tempat di mana seseorang itu kalau hotelnya itu menuju ke arah Jalan Azian. Itu ya, jadi silahkan tinggal lurus saja. Itu ya, seperti itu. Adapun kalau WC 8, WC 4, ya umumnya biasanya lurus dengan hotel-hotel yang berada di daerah Misfalah. Nah, itu ya. Jadi supaya diingat-ingat nomor WC-nya. Selanjutnya yang ke-9. Bila Bapak Ibu ternyata diqadar oleh Allah tersesat, ya, maka jangan panik. Itu pertama, jangan panik, tenang. Kemudian yang kedua, jangan diteruskan perjalanannya. Sebab kalau diteruskan perjalanannya, ya, insya Allah akan tambah jauh. Terus apa yang harus dilakukan? Silahkan kembali ke Masjidil Haram. Kalau di Mekah. Kalau beradanya di Madinah, berarti kembali ke Masjid Nabawi. Ya, silahkan kembali lagi ke masjid. Kemudian Abah sarankan berwudu, cari tempat wudu. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat hajat. Kemudian berdoa, ya Allah, tolong saya tersesat. Saya tidak bisa pulang ke hotel, ya Allah. Tunjukkan jalan, ya Allah, agar saya bisa kembali ke rombongan saya, ya Allah. Itu caranya. Nah, ini sedikit cerita Bapak Ibu. Abah punya kenalan, ya, mereka, beliau juga ustadz. Jadi pada saat beliau berada di Tanah Suci, ya, khususnya di Mekah pada saat itu, dia meremehkan. Ya, meremehkan kata-katanya masih ingat waktu itu. Saya juga bisa kok pulang sendiri. Sudah nanti saja saya menggampang. Saya pengen memperbanyak ibadah di masjid dulu. Sepertinya meremehkan. Ternyata qadarullah 3 hari 3 malam dia tidak bisa pulang. Nah, untuk itu yang pertama di Tanah Suci ini hati-hati dengan ucapan.
sebelum kita mengucapkan sesuatu, alangkah baiknya Abah menyarankan ada kata-kata awalan, yaitu insya Allah. Insya Allah saya bisa. Insya Allah saya mampu. Insya Allah saya bisa kembali. Itu ya. Nah, kejadiannya itu dia, tadi kata-katanya saya juga bisa pulang kok, udah gampang. Padahal kata-kata itu sepertinya, ya, memang betul kelihatannya mudah. Ternyata Allah menutup matanya dalam artian linglung, sehingga 3 hari 3 malam tidak bisa kembali ke hotel. Itu pernah kejadian. Ya, ingat ya, berarti tidak usah khawatir. Kembali saja ke mana? Ke Masjidil Haram, kemudian berdoa. Ini sedikit cerita Bapak Ibu. Jadi, pada saat bulan Ramadan, insya Allah tahun 2013 apa ya, berapa ya? 2023 insya Allah. Jadi pada saat sekitar jam berapa, jam 3 apa ya, Abah tuh kan ke masjid jam 3 malam. Nah kemudian qadarullah itu tiba-tiba ya, hati Abah itu ingin menegur seseorang. Ada orang kakek-kakek, ya, orang Indonesia. Ternyata orang tersebut tersesat sudah sekitar 2 hari, tidak bisa pulang. Nah kemudian ya, Abah ajak bicara, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Dia bahasanya bahasa Padang. Karena merasa kasihan, Abah tanya, ya karena bulan Ramadan kan, sudah makan belum? Belum. Hanya minum air jam-jam saja selama kurang lebih insya Allah 2 hari. Nah kemudian Abah doa. Ya doanya itu, ya Allah, tolong orang ini ya Allah, pertemukan ya Allah dengan rombongannya. Selesai doa ternyata langsung jos itu yang namanya doanya. Ya, doa Abah waktu itu, orang yang lagi jalan tuh tiba-tiba melihat dia. Baru juga doa, langsung orang itu berterima kasih ke Abah. Pak, terima kasih. Ini katanya Bapak ini sudah 2 hari tidak kembali ke hotel. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Padahal Abah juga kan baru menghampiri. Ya, bukan berarti sengaja ditemukan. Nah, hanya saja dia pakai bahasa Padang, dia intinya tersesat. Ya, kalau diajak bicara bahasa Indonesia dia tidak memahami. Maksudnya tidak bisa mengucapkan, hanya bisa bahasa Padang, tapi yang dimaksud dia itu intinya sudah 2 hari tidak bisa kembali ke hotel. Nah, berarti ingat ya, kenapa Abah sarankan kembali ke hotel, ke masjid, kemudian silahkan laksanakan sholat hajat di Masjidil Haram kalau tersesat di Mekah. Nah, kemudian silahkan berdoa. Ingat, dalam hadis dijelaskan, ya, pada saat seseorang itu membutuhkan sesuatu kepada Allah, terlebih ada kita ingin mengadu kepada Allah, silahkan berwudu, sempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu minta kepada Allah. Itu namanya sholat hajat. Nah, ini pun sudah Abah lakukan zaman dulu, ya sekitar mungkin ya 20 tahun yang lalu. Ya, orang tua Abah hilang. Ya, kalau zaman dulu kan belum ada handphone, ya. Insya Allah 26 tahun yang lalu apa berapa tahun ya. Nah, kemudian sudah dicari-cari, laporan ke petugas dan lain sebagainya, nihil sampai pagi. Kemudian sambil Abah nangis, ya istri Abah juga sudah nangis, rasa putus asa. Kemudian Abah sholat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah. Ternyata setelah sholat hajat, minta, kemudian kan sudah pasrah, ingin pulang ke hotel. Ternyata pada saat keluar dari masjid, ibu saya ada di pintu masjid tersebut, Masjidil Haram maksudnya, seperti dia sedang menunggu saya. Berarti ingat, dari kejadian-kejadian ini, ya, pengalaman Abah ini, Abah ya, berikan kepada Bapak Ibu, kalau terjadi sesuatu tidak usah panik, tenang, ya, datang kembali saja ke Masjidil Haram, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah supaya bisa kembali ke rombongannya. Insya Allah, Allah akan memberikan jalannya. Itu ya. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir di sini Abah ingatkan ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki HP, ya silahkan supaya menyimpan nomor handphone pembimbingnya. Jangan lupa itu. Jadi kalau terjadi sesuatu, nomor itu bisa dihubungi. Contoh,
masih tahun 2000 berapa itu Abah, 2023 apa berapa ya, apa 2024 apa berapa ya, lupa lah Abah. Itu ada di rombongan Abah ibu-ibu yang baru pertama kali umroh. Dia seorang yang sudah sepuh, hitungannya ya usia-usia mungkin hampir 60 lah, 60 tahunan lah insya Allah. Nah, beliau ini memang punya kekurangan. Nah, dia pun tersesat, ya, dan sangat-sangat jauh tersesatnya, Masya Allah, ya, sampai Abah tugaskan Mutawib untuk menjemputnya itu harus pakai taksi. Berarti kan jauh, ya, tersesat sangat jauh. Nah, dia jalan satu-satunya yaitu karena kan HP-nya itu ya mungkin ya dia tidak begitu mahir menggunakan handphone, tapi ada nomor Abah. Ada nomor Abah, dihubungi, akhirnya dia minta kepada orang Arab untuk menghubungi nomor Abahnya. Nah, akhirnya Abah tugaskan ya, minta alamatnya. Ya, alamat ibu yang tersesat itu sama orang Arabnya dikasih tahu alamatnya. Abah tugaskan Mutawibnya, kemudian Mutawibnya minta biaya untuk menjemputnya karena sangat jauh. Nah, ini kejadian itu betul-betul memang pernah kejadian kepada rombongan Abah. Dari pengalaman-pengalaman Abah membimbing jamaah, hampir berarti hampir rata-rata. Nah, rata-rata ada saja yang tersesat, dalam artian itu tidak bisa ya, dalam artian tidak bisa kembali ke hotel tempat rombongan menginap. Nah, dan biasanya kejadiannya adalah pada saat baru datang ke Mekah, kemudian melaksanakan tawaf umroh, sa'i untuk umroh, selesai itu biasanya berpencar. Ya, terlebih kadang-kadang bagi orang yang pernah umroh itu, ya merasa mungkin sudah tahu jalannya dan sebagainya, ya mereka sudah berpisah duluan, minta duluan dan sebagainya. Nah, rata-rata setelah melaksanakan ibadah umroh, ada saja yang tersesat karena batal wudhunya, sehingga yang lain sudah selesai, dia baru melaksanakan. Sedangkan Abah sebagai pembimbing kan juga harus ya membimbing banyak orang. Nah, biasanya ya di antara misalnya 50 orang yang tertinggal ada berapa orang, Abah kan nuntun yang banyak karena tidak boleh berkerumun di sana. Ya, langsung biasanya Abah itu nuntun yang banyak ke hotel. Nah, dari hotel biasanya Abah telepon ada di mana dan sebagainya. Kalau betul-betul butuh bantuan, Abah biasanya tugaskan asisten Abah Mutawib untuk menjemputnya. Itu seperti itu. Nah, dari 10 hal ini, monggo silahkan supaya diingat-ingat, ya. Jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu. Dari pengalaman Abah ini, Abah bagikan. Supaya apa? Supaya lancar ibadahnya, tenang, ya. Keluarga di Indonesia juga tenang, karena sudah tahu cara-cara mengantisipasi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Abah doakan mudah-mudahan yang akan melaksanakan ibadah umrah tahun ini, Allah memberikan sehat, Allah memberikan banyak kemudahan pertolongan, mudah-mudahan lancar ibadahnya, kemudian sukses ibadah umrohnya, bisa kembali lagi ke tanah air, berkumpul dengan keluarga dalam kondisi sehat barokah. Selanjutnya ada 2 informasi buat Bapak Ibu. Yang pertama, apabila Bapak Ibu ya melihat ya nonton video-video Abah ini ternyata banyak manfaatnya. Nah, di sini Abah meminta keridhoannya supaya mengklik ada tulisan subscribe. Hanya sekali seumur hidup dan itu gratis. Silahkan diklik. Ya, kalau tidak memahami, tidak bisa, maka silahkan bertanya ke putra-putrinya, insya Allah mereka tahu. Bilang saja Abah Jojo nyuruh subscribe yang mana ya, khawatir salah. Kenapa? Karena ada jamaah itu setiap video di klik, bukan seperti itu. Jadi hanya sekali saja. Sekali ada tulisan subscribe, tulisan itu ditekan. Sudah sekali saja. Kalau diulang lagi berarti kembali tidak subscribe. Ya, usahakan, silahkan, mohon keridhoannya supaya subscribe. Ya, kemudian boleh video-video Abah ini silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman Bapak Ibu yang akan haji dan umroh. Silahkan disebarluaskan. Niatkan ingin mencari pahala, ya. Karena ya, Abah di video-video ini harapannya adalah mendapatkan pahala jariah. Nah, kemudian yang kedua, informasinya apabila Bapak Ibu akan haji, akan melaksanakan ibadah umroh, kemudian ada keraguan-raguan,
ya, keraguan-raguan dari keilmuannya karena mungkin tadi kurang ilmunya, kurang wawasannya. Begitu juga akan melaksanakan ibadah haji. Yang namanya haji Bapak Ibu, ya, pada saat pelaksanaannya itu kan 6 hari. Butuh wawasan, butuh keilmuan, butuh segalanya banyak. Bekalnya harus banyak. Nah, untuk itu silahkan bisa menghubungi admin Abah Ibu Nur, nomor WA-nya 0812 9986 102 untuk bisa mendaftar di kelas bimbingan haji atau kelas bimbingan umroh secara online Zoom. Jadi nanti Abah ngajarnya itu cukup Bapak Ibu buka handphonenya, nanti dikasih linknya, nanti Abah ajarkan semuanya, dan nanti insya Allah dikirim buku panduan yang memang disusun oleh Abah dari hadis-hadis Nabi untuk mempermudah ibadah Bapak Ibu baik haji maupun umroh. Nah itu ya, harapannya ya, target Abah adalah Bapak Ibu bisa sukses ya ibadahnya karena dicukupi keilmuannya, dicukupi wawasan dan pengetahuan di tanah sucinya. Kemudian harapannya tadi ya, karena ilmunya banyak sehingga harapannya tadi bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya mumpung berada di tanah suci. Adapun Bapak Ibu, kalau ingin umpama Abah ngajar di tempat kediaman Bapak Ibu, itu juga bisa. Silahkan monggo. Ya, Abah itu ya pernah ngajar di Bandung ya. Kemarin terakhir itu di daerah mana itu ya, masih Jawa Barat. Pernah juga Cirebon, Tangerang, ya Jabodetabek ya. Bahkan kalau Bapak Ibu di luar daerah bagaimana Abah? Bisa insya Allah. Ya, silakan hubungi saja Ibu Nur. Insya Allah Abah akan menyempatkan untuk bisa datang. Ya, ada beberapa persyaratan yang memang harus dilengkapi. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.